Selamat sore pendengar Mahardika yang berbahagia. Saya mewakili juru bicara gugus tugas COVID-19 Kota Blitar. Kami akan melaporkan perkembangan terkini kasus COVID-19 hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sampai pukul 2 siang tadi. Ya, untuk jumlah kumulatif orang dalam risiko DR 2.425 orang. Bertambah 8. Ya. Jumlah kumulatif orang tanpa gejala atau OTG 119 orang bertambah 1. Jumlah kumulatif orang tanpa gejala masih proses pemantauan 12 orang bertambah 1. Jumlah kumulatif orang tanpa gejala yang selesai dipantau 14 hari 107 orang. Jumlah kumulatif orang dalam pemantauan atau ODP 212 orang bertambah 1. Jumlah kumulatif orang dalam pemantauan yang selesai dipantau 14 hari 206 bertambah 1. Jumlah kumulatif orang dalam pemantauan yang masih proses pemantauan 4 orang. Jumlah kumulatif orang dalam pemantauan yang meninggal 2 orang. Jumlah kumulatif pasien dalam pengawasan atau PDP 7 orang tetap. Jumlah kumulatif pasien dalam pengawasan yang selesai di pengawasan atau sembuh 5 orang. Jumlah kumulatif pasien dalam pengawasan masih dalam proses pengawasan 1 orang. Jumlah kumulatif pasien dalam pengawasan yang meninggal 1 orang. Jumlah kumulatif kasus konfirmasi 5 orang. Jumlah kumulatif kasus konfirmasi yang proses perawatan 2 orang. Jumlah kumulatif pasien kasus konfirmasi yang sembuh 3 orang. Berikut juga kami sampaikan update perkembangan jumlah penghuni rumah karantina kesehatan. Jumlah pekerja migran Indonesia masuk hari ini kosong. Jumlah kumulatif pekerja migran 13 orang. Jumlah pemudik atau pendatang yang masuk hari ini kosong. Jumlah kumulatif pemudik atau pendatang 106 orang. Jumlah kumulatif penghuni yang dipulangkan 18 orang. Jumlah kumulatif penghuni selesai karantina 81 orang. Sehingga total kumulatif jumlah penghuni rumah karantina ada 20 orang. Ya. Berkaitan dengan kasus, ada yang konfirmasi masih tetap 2 orang, sambil menunggu hasil swab untuk perkembangan recovery berikutnya. Yeah. Untuk kasus PDP, ini masih menunggu hasil, swabnya belum keluar, 1 orang dari Kelurahan Gedok. Untuk kasus ODP tadi 1 orang, bertambah, itu seorang laki-laki berumur 57 tahun dari Kelurahan Karangtengah. Mempunyai riwayat perjalanan dari Surabaya pada tanggal 5 Juni. Tanggal 19 Juni berobat di salah satu rumah sakit swasta di Kabupaten Blitar dengan keluhan demam, batuk dan sesak. Terus dilakukan RTT rapid test diagnostik, hasilnya reaktif. Saat ini dirujuk di rumah sakit rujukan COVID. Sambil menunggu besok dilakukan pengambilan swab spesimen. Terus ada lagi yang informasi baru juga, kasus UDP seorang laki yang kemarin sudah dilakukan, sudah dilaporkan. Ini tadi sudah dikirim swabnya, pengiriman spesimen. Yang dari Kelurahan Turi yang berusia 95 tahun. Terus yang sudah keluar artinya sudah selesai orang dalam pemantauannya ODP, yaitu bayi berusia 2 bulan dari Kelurahan Gedok sudah selesai, artinya tidak ada mengarah kepada perkembangan kasus yang lebih buruk lagi, jadi sudah pulang. Yang OTG tadi, ada yang baru, ada informasi satu itu juga dari Kelurahan Karangtengah. Ini hasil tracing bahwa yang bersangkutan merupakan kontak erat dari kasus konfirmasi di Kelurahan Kelampok.
Oh begitu. Ya, jadi hasil di RCT tadi reaktif, terus besok kita lakukan pengambilan swab, ya, untuk 3 hari kemudian kita kirim ke Surabaya. Mungkin itu Mbak Kirana yang laporan terbaru yang bisa kami sampaikan sore ini ya. Satu OTG baru ini kontak dengan Pak Sutri ya Pak ya, yang untuk kasus konfirmasi yang cewek atau cowok nih Pak? Yang OTG ini seorang perempuan berusia 26 tahun, beramat di Kelurahan Karangtengah. Jadi memang kontaknya bersama 2 pasien konfirmasi ini atau salah satu diantaranya? Salah satu. Ya. Dari salah satu ya pernah setelah di tracing ternyata berkembang, itu maksudnya berkembang dari yang kapan hari itu 11 sebulan itu ternyata masih ada lagi yang perlu dilakukan. Tracing ini memang kita lakukan atas inisiasi kita sendiri atau mungkin ada laporan dari masyarakat Pak? Itu sebagai pedoman bahwa itu memang jadi ketika sudah ditetapkan dari konfirm, bahkan sebelum konfirm PDP saja, kita sudah melakukan langkah antisipasi awal untuk men-tracing data-data seluruh yang pernah kontak dari yang bersangkutan. Ini dimungkinkan apabila hasil spesimen keluar, ya, sehingga kita sudah punya data awal. Nah, dengan melihat perkembangan itu, ya tidak terlepas kemungkinan juga ternyata dari cerita-cerita begitu, pernah, nah semacam ini tadi juga begitu, pernah juga, nah kita lakukan seperti itu, perkembangannya seperti itu Pak. Jadi jadi kalau seandainya berpikir itu dari satu bisa melebar kemana-mana. Untuk tracing ini berarti memungkinkan dilakukan setelah 14 hari yang bersangkutan ditetapkan sebagai pasien positif Pak, atau bagaimana? Ini hitungannya saat onsite itu artinya ketika timbul gejala awal yang bersangkutan sebelum dengan hasil swab yang keluar, ya, hasil swab keluar konfirm saja kita melihat onset-nya sebelum sakit gejala awal tanggal berapa. Itu kita hitung dari situ kontaknya dengan siapa saja. Jadi bukan pada saat hasil konfirm keluar, tetapi pada saat gejala awal itu kita sudah lakukan tracing tanggal berapa semua begitu. Saat ini OTG yang pernah kontak dengan pasien konfirmasi yang masih dalam proses pemantauan atau isolasi mandiri ya Pak ya, berarti ada 12 orang ini ya Pak ya? Ya, artinya 12. Besok kita lakukan rapid yang kedua dari yang pertama tadi, kita kita gali ulang lagi. Begitu. Jadi mudah-mudahan ya untuk rapid test pertama hasilnya non reaktif begitu Pak? Ya, yang kita dapat 2 yang reaktif kita kirim swab, 1 yang konfirm lagi dimasukkan itu, yang kemarin 1 lagi non bukan COVID, hasilnya negatif. Untuk yang rapid yang kedua sisanya itu yang kita lakukan. Ya Pak, kalau kita berbicara tentang pengambilan swab, kalau dulu mungkin hanya untuk yang berstatus PDP saja. Sekarang yang ODP pun kalau menunjukkan gejala mengarah COVID-19 juga langsung diambil swabnya ya Pak ya? Betul. Nah, jadi ini kan juga akan menambah istilahnya ya tentunya perkembangan. Jadi perkembangan kasus ya, semuanya juga ada peningkatan. Mudah-mudahan dengan hasil katakan secara penegakan pasti hasil mudah-mudahan tidak menjadi COVID begitu Mbak. Iya, ini menjadi upaya percepatan kita dalam menangani COVID-19 juga berarti Pak ya? Ya, kita bekerja dengan COVID, bekerja dengan COVID. Jangan sampai dia sudah keluar kemana-mana kita terlambat gitu. Iya. Berarti kalau ODP saat ini isolasi mandirinya di rumah secara otomatis berarti untuk keluarga juga harus isolasi juga dong Pak ya, karena ada kontak. Ya, artinya dilihat dari rumah, apakah dimungkinkan di rumah itu dia punya kamar sendiri. Nah, seperti itu. Jadi istilahnya sambil nunggu dulu di situ ya. Nah, ini memang ada beberapa kendala di masyarakat. Nah, ini juga pengelolaan yang penting. Ini ketika jadi ada ODP reaktif, OTG yang reaktif, ya toh. Ini jangan sampai bagaimana tingkat penularannya tidak menambah. Ini juga masih kita pikirkan ya dengan
puskes, ya istilahnya melokalisir lah, ya melokalisir gitu. Yang ini yang masih pertimbangan lagi banyak, ya. ODP ini dalam kondisi seperti apa Pak, yang kemudian nanti kita putuskan untuk kita rujuk ke rumah sakit rujukan? Ya, kalau ODP ringan, ODP sedang, ya selama masih bisa ditangani, itu tidak perlu dirujuk. Jadi tidak perlu dirujuk ke rumah sakit rujukan COVID begitu. Nah, ketika mengalami perburukan, ya, mengalami perburukan, komunikasi dengan rumah sakit rujukan, dan akhirnya yang menentukan adalah rumah sakit rujukan bahwa ini memang setelah konsultasi, ya, dengan tim pinirenya rumah sakit Saiful Anwar atau Dr. Sutomo, yang menetapkan adalah rumah sakit rujukan. Oh, ini masuk PDP, itu. Gitu. Iya. Tapi meskipun dalam kondisi ODP apa tadi Pak istilahnya ringan atau sedang ya Pak ya, bukan berarti petugas kesehatan di wilayah ini lepas tangan, tetap dipantau juga ya Pak ya? Ya kita tetap memantau komunikasi. Tentunya tidak mungkin dari door to door satu persatu kita datengin, ya toh. Tentunya komunikasi dengan perkembangan, begitu ya. Dengan jumlah misalnya ODP-nya semakin meningkat kan jumlah tenaga kan tidak akan meningkat, tetap aja kan begitu. Nah, ini yang perlu istilahnya pemahaman bahwa tidak mungkin sambil istilahnya tenaga kita banyak yang difokuskan ya dari mana ada karantina, ada posko, ya atau ada ini kan pecah-pecah, ada yang dirawat inap, tidak fokus hanya untuk yang ini saja begitu. Yang sedang menjalani isolasi mandiri begitu ya Pak ya? Karena disebar memang untuk beberapa kepentingan. Ya mudah-mudahan ODP, PDP, OTG yang saat ini memang masih dalam proses, semoga terus menunjukkan progres yang membaik ya Pak ya. Amin. Ya harapan kita semuanya begitu. Begitupun dengan pasien konfirmasi, semoga tetap stabil dan juga swab kedua nanti juga menunjukkan hasil yang negatif. Iya, amin. Kita harap seperti itu, zona hijau bisa kita wujudkan bersama. Amin. Ya, Mbak Didi ada yang ingin ditambahkan lagi mungkin untuk Sobat Mahardika sore hari ini? Ya, tentunya kita berpesan sih kepada yang misalnya ada isolasi mandiri, memang betul-betul melakukan isolasi mandiri ya. Karena namanya mandiri berarti kan menyadari dirinya sendiri begitu. Ya, termasuk yang OTG pun. Walaupun tanpa gejala tetapi ini masih harus isolasi ya tetap berjalan isolasi mandiri. Yang pertama, yang kedua dan lebih penting lagi adalah tetangga sekitar ya ini juga ikut memspot pasti kan begitu. Jangan sampai dijadikan istilahnya polemik, wah ini jadi dikucilkan ya Pak ya. Bagaimana lah kita sama-sama mari ya ini tentunya justru akan mendukung dengan apapun lah suatu contoh. Wah ini perlu penguatan di lingkungan di masyarakat. Kalau dilakukan isolasi mandirinya, kita juga harus mendukung misalnya ya itu tadi kampung tangguh banyak. Ya itu sangat bagus gitu. Siap, terima kasih Pak Didi untuk informasinya sore hari ini. Semangat dan sehat selalu Pak, meskipun waktunya pulang tapi tetap bertugas. Amin ya. Semuanya begitu. Mudah-mudahan Kota Blitar istilahnya peningkatan kasus tidak ada. Benar sekali. Begitu ya. Terima kasih Pak Didi untuk waktunya hari ini. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.